Selamat pagi Bu Femi. Bila engkau tak Selamat pagi Bu Waria, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bu Sekar. Selamat pagi semua. Shalom Eda. Pagi Bu Maria. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Eda Bu Nanti, Putra. Pak Yusman. Pagi Pak Yusman, pagi Bu. Pagi Abang Yusman. Iya Bu, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Shalom Bapak Ibu. Abuna. Selamat pagi ya Buna. Ya Shalom. Bunda. Kalian. Selamat pagi. Bu Mama Prisma. kemuliaanku dan berjalan. Shalom Mama Preli. Iya, puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sama-sama mau berucap syukur atas penyertaan Tuhan ya. Tidak hanya pada dua saudara-saudari terkasih kita yaitu Ibu Duma dan Ibu Nancy, tetapi juga tentunya kepada kita semua yang setia setiap pagi mencari wajah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Paling tidak itu yang kami doakan untuk Bapak Ibu semua benar-benar mengalami penyertaan kasih setia Tuhan ya. Karena tidak ada yang lebih indah selain kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, pada pagi hari ini puji Tuhan, ini adalah pekan baru, sebuah waktu di mana kita juga masuk dalam pembahasan baru. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa Bapak Ibu sekalian terkasih. Kita mau menundukkan diri kita dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Perbuatan-Mu heran dan ajaib, kasih-Mu nyata sempurna dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu dan untuk lawatan-Mu selalu baru setiap pagi. Bapa, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk mendengar sabda-Mu, kami siap untuk diingatkan kembali, untuk kami boleh merenungkan kembali kehidupan kami, mengintrospeksi agar kami boleh memperbaharui dan memperbaiki, dan kami semakin hari semakin bertambah, bertumbuh, segambar serupa dengan Kristus. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam namamu kami berdoa dan berserah. Hanya rencana-Mu yang indah yang kami percaya boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tak pernah mengizinkan kami sendirian. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yuk kita tepuk tangan sama-sama buat kebaikan Tuhan. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita mau naikkan pujian ya. Pujian hari ini. Iya, tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya minta bantuannya untuk di-mute ya, supaya tidak ada yang bocor. Oke. Selamat datang di BW, Be Worshipper Before Work. Kita harus jadi penyembah-penyembah yang benar Bapak Ibu sekalian. Karena itu yang Bapak kehendaki di zaman ini. Oke Bapak Ibu sekalian, selamat datang di BW. Ya. Ini dia pujian kita.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Boleh angkat tangan sama-sama, katakan glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji Dia. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh, oh, oh. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau misalnya Anda bertanya kok tumben nih Abuna kasih lagu ini, ya lagu ini Roh Kudus gerakan Bapak Ibu. Tepat subuh tadi ya, ketika kita mau bahas ini nih sesuai dengan perenungan kita pagi hari ini ya. Renungan kita hari ini singkat ya Bapak Ibu, tidak terlalu panjang. Kita mau buka sama-sama yuk Bapak Ibu sekalian terkasih di 1 Raja-Raja. Wah, ini dia ya. Ini semakin menarik nih Bapak Ibu. Kita akan membahas 1 Raja-Raja, di mana pembahasan 1 Raja-Raja ini adalah bagian yang termasuk penting ya Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena kalau secara urutan kisah dan pandangan teologis Bapak Ibu sekalian, disinilah kita akan melihat bagaimana ada 2 jenis pemerintahan, yaitu pemerintahan Israel di kerajaan utara dan pemerintahan Israel kerajaan Yehuda. Ya, dari mulai awal pemerintahannya seperti apa, lalu kemudian lokasinya bagaimana, jenis dan juga gaya pemerintahannya seperti apa. Disinilah kita akan melihat dan belajar bagaimana raja-raja Israel itu memerintah dengan cara-cara yang khas, namun juga latar belakangnya bisa menjadi pembelajaran buat kita. Ya, kerajaan Israel di utara berbeda dengan apa yang terjadi di selatan, yaitu di kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena kerajaan utara Israel itu dihancurkan oleh kerajaan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Ya. Dan pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan selatan Yehuda jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar atau Raja Babel ya, di mana bait Allah dibakar habis, Yerusalem dihancurkan, dan para pemimpin atau kalangan kerajaan Yehuda termasuk kerajaan juga diangkut ke Babel ya. Ada 2 pandangan yang berbeda di 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja. Nanti Bapak Ibu dan kita semua akan melihat pandangan seperti apa. Tapi yang pasti tetap Bapak Ibu kita diingatkan untuk hal-hal yang esensial ya. Jadi bukan tentang hanya sekedar tahu sejarahnya saja, tetapi yang lebih esensial. Nah, untuk itu kita mau sama-sama Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja pasal yang pertama. Untuk kali ini kita hanya baca 1 Raja-Raja pasal pertama hanya sampai ayat 4 Bapak Ibu ya, ayat 1 sampai 4. 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Satu Raja-Raja pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Oke, ya kita sudah siap membacanya ya di tempat kita masing-masing. Hari tua Daud dan soal penggantinya. Oke, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, "Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda, untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas." Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisak gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Ya, ini menarik Bapak Ibu. Menarik apa Abuna? Karena ada gadis cantik dari Sunem? Bukan. Pembelajarannya sangat dalam loh ini. Sedalam apa? Sedalam makna pujian tadi.
Bapak Ibu sekalian, bukan suatu kebetulan ya, kita itu membahas mengenai Raja Daud yang gagah perkasa. Dari beberapa hari, beberapa minggu yang lalu kan, semua tentang bagaimana kerajaan dari mulai Daud itu dipilih, kemudian ketemu Saul, berperang sama Saul, ketemu Yonatan, dan terus sampai dia jadi raja yang besar, dikhianatilah sama si Absalom ya, dan segala macam. Jadi bukan suatu kebetulan. Dan hari ini kita melihat bahwa, wah, ternyata Raja Daud pada saat lanjut umurnya berbeda dengan pada saat dia masih muda. Emang berapa lanjut umurnya, Abuna? Kalau berdasarkan catatan sejarah, Bapak Ibu, ketika dikatakan Raja Daud ini berbaring di badannya tetap dingin, walaupun diselimuti ya, itu usianya 70 tahun, Bapak Ibu. Jadi bagi Anda yang 75, 76, 73 bersyukur saja gitu Bapak Ibu. Jangan pernah melihat badan Anda tuh lemah, lunglai, nggak kayak dulu. Berhenti untuk berpikir seperti itu, mohon izin ya. Kenapa sih Abuna ngomong kayak begini? Ya ini juga bagus juga buat mama saya gitu. Ya, karena memang rata-rata, terus jangan heran ketika kok nggak bisa tidur, kok sulit tidur. Kenapa ya kadang-kadang orang tua kok sulit tidur? Makin tua tuh makin sulit tidur. Sebenarnya adalah kalau setelah saya juga bertanya kenapa ya gitu, karena mama saya juga mohon izin juga sering ngomong kenapa ya kok kesini-sini sulit tidur kalau malam. Sebenarnya kenapa sulit tidur karena memang ketika kita sudah dilanjut usia tapi Tuhan masih kasih kesempatan untuk bisa bernafas dengan baik, bisa beraktivitas, itu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memuji Tuhan. Kesempatan untuk baca firman Tuhan, kesempatan untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Jadi bukan kesempatan, bukannya untuk menyesali kenapa kok saya sekarang begini, badan saya kok begini, kenapa kok saya nggak kayak dulu lagi, udah ingatan saya nggak setajam dulu, kenapa ya nggak gitu. Apa yang saya dapat dari Daud ini Bapak Ibu? Lihat, Daud itu menjaga kualitas hidupnya sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Mungkin ada yang berpikir begini. Dia tidak mau bersetubuh sama si gadis Sunem ini karena memang sudah tua. Tapi Bapak Ibu sekalian, secara normal ya, kalau dia raja, dia punya hak dan dia layak dan dia dianggap tidak berzina, apalagi sah di mata adat, di mata hukum manusia dan hukum Allah misalnya. Bisa saja Daud bersetubuh. Tapi Daud kenapa tidak mau bersetubuh dengan gadis Sunem ini, bahkan dikatakan sangat cantik ini? Karena dia tidak mau berubah di masa tuanya menjadi berubah setia. Karena dia sudah cukup menyakiti hati Tuhan Allah ketika ia mengambil Batsyeba dan berzina dengan Batsyeba. Memang dia sebagai raja, dia punya kapasitas dan punya kesempatan. Tetapi Daud tidak mengambil itu. Ya ini yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Jadi hidup ini sebenarnya kita bisa lihat. Kalau memang kita sudah menjadi sangat rapuh, perawatan hidup kita dan hari kita itu nggak seperti pencapaian waktu masa muda dulu. Akan tiba suatu saat nanti nih yang muda-muda seperti saya juga ini menjadi pembelajaran. Oh berarti saya pun juga nanti akan sampai nih di seperti Daud nih. Karena jalan manusia pada akhirnya akan selalu berakhir. Cuman banyak orang yang tidak terfikir akan berakhir atau tidak mau itu berakhir. Mungkin karena pencapaian hidupnya belum tercapai. Tapi pertanyaan yang Tuhan taruh di dalam hati saya begini. Saat kamu tiba di akhir hidup kamu, apa sih yang paling penting dalam hal hidup kamu itu apa? Nah ini perlu jadi pertanyaan penting Bapak Ibu. Karena ketika Daud memutuskan tidak bersetubuh dengan gadis Sunem ini, yang terbersit di dalam hati saya adalah, kok dia tidak melakukan sekalipun itu sah di mata Tuhan karena dia raja. Di zaman dulu raja berhak untuk punya selir banyak, gundik banyak.
Lalu kemudian di saat itu mungkin salah satunya atau salah satunya pengobatan alternatif misalnya. Dia tidak melakukan, Bapak Ibu. Berarti ada hal yang lebih penting daripada kesehatan dia. Ada hal yang lebih penting daripada hak dia sebagai raja. Ada hal yang lebih penting daripada kebutuhan dia untuk tetap sehat dan memerintah kerajaannya. Mungkin 2 atau 4 atau 5 tahun lagi. Karena dia kan raja. Dia punya harta, dia punya orang-orang yang ahli kesehatan dan semuanya. Apa sih yang dia nggak punya? Semua dia punya. Pernahkah kita terfikir ketika kita baca ini, apa yang menyebabkan Daud itu tidak bersetubuh? Ya mungkin kalau pemikiran secara manusia awam, umum, ya namanya sudah tua. Belum terlalu tua lah, 70 tahun. Badan cuma dingin kok, tidak dikatakan lemah syahwat. Mohon izin ya. Dan dia raja loh. Ada punya banyak ahli-ahli yang bisa memberikan ramuan-ramuan ya. Mungkin madu korma atau madu korma campur daging onta, kita kan nggak tahu. Coba taruh tangan di dada. Saat tiba di akhir hidup saya, hal apakah yang paling penting dalam hidup saya? Nah, ini kita perlu pikirkan baik-baik. Jangan sembarangan ngomong. Saya rasa Bapak Ibu sekarang sudah mulai berpikir, apa yang paling penting ya? Kalau dikaitkan dengan lagu tadi, apa Abuna? Berarti yang paling penting itu adalah kesempatan. Kesempatan itu hanyalah mediator. Mediator kita untuk apa? Ada tujuannya lagi tuh. Ketika Anda menjadi pendoa syafaat di gereja, kapan lagi coba? Berarti kalau orang-orang lanjut usia sulit tidur jadi pendoa syafaat pas. Kenapa? Karena waktu berdoa itu yang paling dahsyat itu pas tengah malam memang. Barangkali. Tapi ini barangkali yang positif. Baik Bu Mimi, terima kasih, nanti kita doakan ya. Oke. Ya. Melayani apa lagi? Ya apa saja, melayani apa? Melayani suami. Mungkin selama ini kita sama suami selalu kasar. Cobalah lembut-lembut. Selembut sutra. Sama istri mungkin kita ngomongnya saklek-saklek aja gitu loh. Atau misalnya kita kurang romantis. Cobalah. Hari-hari ini juga Abu ini juga lagi suka lagu yang kita bikin romantis. Suka banget tuh beliau itu. Jadi kadang-kadang kita di encourage untuk coba jangan bikin masak sayur apa lagi ya. Ada hal yang lebih bernilai. Apa? Oh, romantis. Sudah tua Abu. Nah, ini kesalahan terbesar nih Bapak Ibu. Kesalahan terbesar untuk orang-orang Indonesia mungkin ya. Karena orang-orang bule nggak kayak begitu soalnya. Mereka tetap romantis pada saat mereka tua. Mungkin soal adat kali ya. Tapi maksud saya bukan kesalahan fatal yang menandakan baik buruk, enggak. Tapi kalau kita bisa mengubah apa yang menjadi dalam tanda kutip pandangan tradisi orang tua, sudah lah mau ngapain lagi. Lalu kita ubah menjadi satu hal yang lebih positif dan lebih bernilai, kenapa enggak? Oh, itu kesempatan yang Tuhan kasih kok. Ketika nggak bisa tidur, kalau masih punya pasangan kan bisa ngobrol-ngobrol. Ketika yang sudah nggak punya pasangan lagi, saatnya untuk mengingat kebaikan Tuhan, mengenang kembali dengan orang yang dikasihi. Kenapa enggak? Dan kenapa enggak kita jadi pendoa syafaat aja? Jauh lebih bermakna dan lebih berharga. Intinya apa? Apa hubungannya dengan Daud tidak bersetubuh, Abuna? Loh, dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, Bapak Ibu. Sekalipun itu adalah haknya. Setiap orang ketika pegang handphone, itu adalah kesempatan dalam kesempitan. Setiap orang ketika ngobrol sama teman-temannya, itu kesempatan dalam kesempitan. Setiap orang ketika lagi nonton film, itu kesempatan dalam kesempitan. Setiap orang yang malas bekerja, itu kesempatan dalam kesempitan. Tapi kesempatan dalam kesempitannya menjadi hal yang tidak baik dan tidak bernilai.
Tetapi ketika kita menggunakan kesempatan dalam kesempitan waktu kita, karena waktu ini makin sempit Bapak Ibu. Bukan hanya baju yang makin sempit dan celana yang makin sempit ya. Tapi waktu juga makin sempit, ini masalahnya. Jadi kalau misalnya Anda tanya, kalau saya tanya Abuna, menurut Abuna hal yang paling penting itu apa sih? Setelah saya renungkan ya, tiba-tiba kok Roh Kudus taruh satu kalimat begini. Yang paling penting itu adalah bagaimana Allah menilai hidupmu. Jangan-jangan ini yang tersirat di pikirannya Raja Daud waktu itu. Dia tidak mau penilaian Allah atas hidupnya itu jadi gini, ya kamu sama aja sama raja-raja yang lain. Gak bisa lihat yang putih-putih, yang mulus-mulus, kayak begitu. Sekalipun itu adalah hal yang lumrah, halal, tidak haram. Tapi Daud tidak mengambil kesempatan itu. Kenapa? Karena jangan-jangan itu juga yang terfikir. Seperti yang Roh Kudus taruh dalam hati saya ini. Bagaimana Allah menilai hidup saya. Bukan tentang di masa tua, tapi justru mulai dari sekarang ini. Bukan tentang nanti ketika sudah dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomong sama anak-anak, menantu, cucu, ini akan bagus. Ini kesempatan kamu untuk sekolah. Kenapa? Dengan kamu sekolah, kamu berprestasi, dengan kamu kerja, kamu cari kerja, apapun kerjamu, kami sebagai mertua akan melihat dan menilai. Nah, kita aja manusia menilai anak kita dan menantu kita. Apalagi Allah, dia pun akan menilai saudara dan saya. Mari taruh tangan di dada, pejamkan mata, kita berdoa. Ketika Tuhan masih memberi kesempatan dalam kesempitan waktu kami, sudahkah kami berpikir apa yang Engkau nilai dalam kehidupan kami? Atau jangan-jangan kami lebih banyak menilai Tuhan? Ini Tuhan sudah jawab doa saya belum? Tuhan sudah sembuhkan saya belum? Tuhan sudah berkati saya belum hari ini? Jarang kami berpikir apa yang Tuhan nilai tentang saya. Cara saya berbicara, cara saya memperlakukan orang-orang terdekat di keluarga saya, cara saya memperlakukan diri saya sendiri, cara saya untuk memaksimalkan dan menggunakan kesempatan ketika Tuhan masih memberi kesempatan hidup buat saya. Bagaimana tuh Engkau menilai saya Tuhan? Mungkin kami belum pernah memikirkan seperti ini. Dan kami berucap syukur dan berterima kasih kalau Roh Kudus memberikan hal seperti ini. Biarlah kami mulai hari ini berpikir dan terfikir. Mulai dari sekarang. Hal yang paling penting dalam hidup kami sebagai orang percaya adalah penilaian Allah tentang hidup kami sebagai orang percaya. Sudah belum kami menjadi orang-orang yang mau belajar, mau peduli, mau mengasihi, mau memperbaiki dan memperbaharui, mau bertumbuh, mau mengejar kebenaran, dan tidak lagi menjadi orang-orang yang hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan, tapi sifatnya adalah kedagingan, tanpa memikirkan penilaian Allah tentang hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak selamanya kami kuat, tidak selamanya kami sehat, tidak selamanya kami kaya, tidak selamanya kami mampu dan bisa. Jadi selagi kami kuat, selagi kami bisa, selagi kami kaya, selagi kami mampu, selagi kami ada, pakai kami sesuai dengan cara dan rencanamu. Pada saat ini kami juga berdoa, sebelum kami mendapatkan berkat daripada Tuhan, kami mau mendoakan untuk Ibu Duma Siburian yang kemarin berulang tahun dan Ibu Nancy Stinjak yang hari ini berulang tahun. Juga anniversary pernikahan mereka dan Pak Jusman. Kiranya kebahagiaan, kesehatan, kasih karunia-Mu Tuhan selalu menyertai mereka. Mereka bertambah, bertumbuh, dan mereka semakin hari semakin cinta dengan rencana Tuhan. Dan mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak, menantu dan cucu mereka. Di masa tua mereka, mereka tetap kuat menjalani setiap hal, cakap menanggung segala perkara, dan hebat dalam menghadapi setiap pergumulan karena Engkau Allah yang menyertai mereka. Kami juga mendoakan untuk Ibu Rika yang saat ini sedang jatuh sakit.
Apapun yang menjadi kelemahan tubuhnya, kami sepakat oleh bilur-bilur-Mu, kami katakan, Ibu Rika disembuhkan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat Ibu Rika saat ini berada, dan jadilah kehendak-Mu sehingga Ibu Rika boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan biarlah kami semua yang semakin hari semakin mengerti akan kebenaran, kami menggunakan kesempatan dalam kehidupan ini, saat kehidupan ini semakin menyempit. Tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup memberkati dengan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya oleh karena kasih karunia-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami siap untuk melayani Tuhan, kami siap untuk menjadi berkat, kami siap untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terimalah berkat damai sejahtera anugerah cinta kasih Tuhan Yesus yang mengasihi-Mu dan juga menyertai-Mu. Tuhan Yesus memberkati-Mu berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinari-Mu dengan wajahnya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberi-Mu kehidupan, umur panjang, kesehatan, dan kekuatan, damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus juga akan menyertai perjalananmu yang akan menjalani liburan panjang bersama keluargamu. Mulai engkau berangkat sampai engkau menikmati waktumu dan kembali ke rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berserah. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beriman dan bersepakat. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mantap. Katakan mantap Bapak Ibu. Kasih jempol 2. Mantap. Mantap. Ya, Bunda. Terima kasih Abuna. Terima kasih ya Buna. Abuni. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Terima kasih ya Buna, Bune. Terima kasih untuk Ibu Sinaya. Sebelum saya ucapin makasih buat Bapak Ibu semua, kita mau nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun buat Bu Duma dan juga buat siapa? Buat Ibu Nancy. Ayo kita nyanyi sama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun Ibu Nancy. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Happy wedding anniversary. Iya. Couple of the year. Makasih untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Makasih ya Buna. Makasih Kak Bunda. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima kasih ya Buna, Abuni. Kita bikin romantis ya Buni. Hati dong. Iya. Mumpung hari libur Ibu Sekar, ya toh? Iya, Hari iya. libur panjang ini ya. Sampai besok. Kita nanti ingat-ingat libur. kenangan manis ya. Pokoknya tidak ada yang dibuat sendirian ya. Tuhan Yesus Amin. menjadi suamimu, menjadi istrimu, menjadi sahabatmu, menjadi mempelaimu. Amin. 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 Kalau gitu saya ucapkan terima kasih buat Ibu Sinai, buat Ibu Ayin, Pak Ragil. Salam ya buat semua di sana. Juga Bu Sekar, Bu Femi, Bu Maria. Salam buat Bapak juga Bu Nancy dan Pak Jusman. Juga Ibu Dumas Burian, Pak Yosep. Juga Talia, juga Pak Mardani, Abuni Kartika, Bu Handayati, Bu Lani,
Bu Mimi, selamat pagi juga Bu Yani dan Bu Teresiali. Semangat Bu, salam buat Pak Martin dan juga Kak Natasha. Juga Bu Leli, Bu Helmi, juga Bu Diana, Ibu Dora dan Pak Henry Gunawan, Kakak Alden, ada Bu Marta di sana. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Selamat berlibur ya, selamat menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan dan kita bikin apa Bapak Ibu? Romantis. Oke deh. Hari ini temanya luar biasa. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa besok ya. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Bye bye. Bapak dan Ibu. Selamat ulang tahun Ibu Duma dan Bu Nancy. Happy Terima anniversary. kasih, Kak Buni. Kasih Abuna. Oke, sama-sama. Tuhan berkati. Bye. Bye. Kami sign out ya. Dadah. Ah.